menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang brigjen mendekati si A si B. Saya bilang brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majian banyak kok. Bukan internal resmi. Bukan internal resmi ya, harus digaris bawah ya. Lawannya Sambo secara personal kepentingan lah. Ya. Lawannya Sambo secara personal kepentingan. Jadi harus jelas nih. Lawan Sambo secara personal kepentingan yang adalah orang internal. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen. Mahfud MD sebut ada brigjen gerilya pengaruhi vonis Ferdi Sambo. Kabar terbaru terkait Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa mendapatkan informasi bahwa ada yang bergerilya ingin terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Ferdi Sambo dibebaskan. Namun ada juga yang ingin Sambo dihukum. Ada yang bilang soal seorang brigjen mendekati A dan B. Brigjennya siapa? Sebut ke saya. Nanti saya punya majen. Kalau Anda punya majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya letjen, kata Mahfud MD dilansir dari kompas.com pada Sabtu 21 Januari. Selain itu, Mahfud juga mendengar lobian agar Sambo dibebaskan itu bahkan dipesan memakai huruf dan angka. Namun dia pastikan bahwa independensi kejaksaan terjaga. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Itu, Mahfud juga mendengar lobian agar Sambo dibebaskan itu bahkan dipesan memakai huruf dan angka. Namun dia pastikan bahwa independensi kejaksaan terjaga. Tapi kita bisa amankan itu. Di kejaksaan saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud MD. Mantan Ketua MK tersebut juga sudah mengingatkan agar majelis hakim maupun kejaksaan menjaga independensi dalam penanganan kasus tersebut. Sebab kasus yang melibatkan ex-Kadif Propam Polri itu menurut Mahfud MD memang membuat banyak orang sangat tertarik. Oleh karenanya, Mahfud MD menegaskan, siapapun yang memiliki informasi terkait upaya gerilya itu agar melapor kepadanya. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, ujar Mahfud MD. Lawannya Sambo internal ya, gitu. Internal yang menghendaki memang Sambo diselesaikan. Gitu loh, Sambo diselesaikan gitu ya. Dihukum seberat-beratnya ya. Iya, diselesaikan seberat-beratnya. Sebetulnya harapannya bukan hukuman tuntutannya itu bukan yang seperti disampaikan oleh jaksa umur hidup mati ya. Mungkin dapat remisi ya, dapat remisi kemerdekaan, perlakuan baik gitu. Ini pertarungan yang memang belum selesai. Karena memegang banyak informasi
Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ada perbedaan tafsir tentang makna seumur hidup. Bahwa dianggap seumur hidup itu adalah seumur hidupnya sekarang dia di penjara, ya. Artinya kalau misalnya 49 berarti dia akan 49 tahun di penjara. Namun bukan seperti itu, bahwa yang akan terjadi sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara sekiranya tidak ada pengurangan banding ataupun kasasi dan lain sebagainya nanti, ya, termasuk PK, ya. Jadi prinsip dasarnya adalah bahwa untuk seumur hidup ini adalah sisa hidupnya atau selama hidupnya itu, selama hidup yang masih tersisa nanti itu akan berada di dalam penjara. Juga memberikan penilaian secara faktual, ya, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di persidangan dan terbuka pada semua fakta, bukan hanya pada satu keterangan saksi saja. Saya kira itu prinsipnya. Makasih. Pertanyaan Ana ini adalah perwakilan dari pertanyaan banyak masyarakat kita di Indonesia. Banyak yang memahami bahwa seumur hidup itu adalah berapakah umur orang ketika dia dipidana itu. Katakan kalau umurnya 40 tahun, ya di penjara 40 tahun, 50 tahun, ada 50 tahun. Bukan demikian. Pidana penjara seumur hidup ini adalah terpidana itu tadi akan menjalani hukumannya di penjara sampai dia meninggal. Jadi semasa dia masih hidup, walaupun dia sudah tua, ya itu dia di penjara, nggak boleh keluar. Itulah makna pengertian dari pidana penjara seumur hidup. Jadi bukan berapa umur orang itu. Kalau 40 tahun dia di penjara, enggak seperti itu. Karena apa, Ana? Karena di dalam sistem pidana penjara kita itu ada pidana sementara dibagi dua, ada pidana seumur hidup. Sementara ini maksimum itu 20 tahun. Jadi nggak boleh pidana penjara lebih dari 20 tahun. Misalnya 21 tahun nggak boleh. Tingkatannya lebih dari itu adalah pidana seumur hidup. Jadi itu. Jadi kenapa ini seumur hidup harus dia ada di mana namanya di penjara tadi? Karena pidana penjara itu ada pidana sementara, ada seumur hidup. Sementara itu sebenarnya 15 tahun. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu bisa diperpanjang maksimum itu sampai 20 tahun. Jadi nggak boleh. Nah, ini juga lah kalau dalam pasal 340 kita kan, yang hukuman maksimal. Nah ini kalau nggak salah keluarganya almarhum Yosua menuntut kan dijatuhi pidana maksimal. Maksimal itu dalam 340 adalah pidana mati. Di bawahnya itu kan ada atau diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara dan maksimal 20 tahun. Jadi ada 3 klasifikasinya ini. Nah tadi Pak Sambo seumur hidup artinya adalah sampai beliau meninggal dia tetap berada di lembaga pemasyarakatan.